Here is a brand new statement. Won't let you walk the pavement. That leads. First impression dan satu kata mengenai Realme 12 series adalah mewah. Jujur buat kelas harganya, secara desain Realme kali ini memang terlihat sangat-sangat premium, khususnya buat smartphone 4 juta. Apalagi punya setup kamera baru dengan sensor sekelas flagship Sony A-600 OIS. Apakah hasilnya bakal semewah desainnya? Mari kita buktikan bareng-bareng. Untuk kelas harganya, desain Realme 12 Plus 5G ini memang termasuk unik dan mewah. Yang pertama menarik perhatian adalah desain modul kamera barunya yang menyerupai jam tangan mewah, Rolex misalnya. Itu karena memang di Realme 12 series ini, Realme bekerja sama dengan desainer jam tangan mewah Olivier Saveo yang juga sebagai desainer Rolex untuk mengusung konsep mewah itu ke Realme 12 series. Dan di bagian tengahnya ada tekstur tali metalik penyambungan presisi belah ketupat 3 dimensi. Ditambah backdoornya menggunakan material premium vegan leather, hasilnya memang jadi terlihat sangat premium, no debat. Sudah tersertifikasi IP54 Dust and Water Resistance, terasa nyaman dan keset di genggaman tangan, tapi gak gampang ninggalin bekas kotor juga di letternya. Bodinya punya ketebalan 7,87 mm dan berat 190 gram. Yang saya review ini varian warnanya Pioneer Green, tapi ada juga varian warna Navigator Beige yang gak kalah mewahnya. Flat frame di bagian samping-sampingnya yang punya material mirip aluminium ini juga makin menambah kesan mewahnya. Keren. Dari segi desain dan looks mewahnya, jujur ini di atas range harganya. Masih percayalah kalau dibilang harga 5-6 jutaan. Realme 12 Plus 5G ini punya triple rear camera dan 16 megapiksel selfie HD camera. Sejak pandangan pertama, tone warna yang dihasilkan kamera ini ciri khasnya Realme banget, yang punya warna vivid dan vibrance. Main kameranya detailnya tajam dan clear banget. HDR-nya juga sangat baik, mampu handle backlight yang overexposure maupun kondisi ruang yang underexposure sekaligus. Tone warnanya vibrance banget, dan yang asik di sini Super OIS-nya terasa banget dampaknya. Jepret sana sini, fokus ke subjeknya sama sekali nggak blur atau miss focus, jadi nyaman banget. Cukup sesuai lah sama slogannya Capture Clearer. Di main camera terdapat dua pilihan angle yaitu 1 kali dan 2 kali. Yang mengagumkan adalah fitur 2 kali in sensor zoom-nya ini, khususnya di kondisi pencahayaan yang aman. Dalam arti cukup penerangan dan nggak berlebihan. Coba lihat, ini kualitas main kameranya, dan ini kualitas 2 kali in sensor zoom-nya. Ini kualitasnya udah kayak pakai lensa telefoto aja, mantap. Coba kita zoom. Detailnya pun masih terlihat sangat tajam dengan tone warna yang tetap konsisten menyerupai main kamera 1 kalinya. Nggak terasa seperti cropping image sama sekali. Tapi sekali lagi pastikan capture di kondisi pencahayaan yang cukup aman, karena kalau nggak pas ya kualitasnya nggak setajam ini. Selain Capture Clearer, Portrait Master juga salah satu yang difiturkan di Realme 12 Plus 5G. Mirip seperti main kameranya. Di mode portrait juga ada pilihan 1 kali dan 2 kali zoom. Di kondisi pencahayaan yang pas, kualitas foto portraitnya ini juga sangat mantap. Coba lihat detail gambar berikut ini. Di mode portrait 1 kalinya detailnya sangat tajam dan separasi bokehnya sangat rapi. Apalagi di mode 2 kali portrait mode-nya ini. Ini detailnya bagus banget dan tone warna vibrance-nya enak dipandang mata. Bagus banget sih ini. Selain itu ada fitur Snap Portrait System juga di sini. Jadi cukup hold tombol capture-nya, maka kameranya bisa burst shot sampai sebanyak 208 foto per menit. Setelah itu bisa kita seleksi mana yang terbaik di galeri. Mantap sih. Bahkan di kondisi backlight juga fokus ke subjeknya masih tetap terjaga detailnya. Masih tetap fokus dan nggak blurry. Begitu juga di kondisi yang agak low light seperti indoor dan sore hari. Masih tetap bagus. Fokus dan nggak ada noise. Tapi di kondisi yang lebih gelap lagi, menurut saya masih kurang recommended dan akan mulai muncul noise. Tapi kalau main kameranya di kondisi low light masih sangat bisa diandalin dan termasuk mantap. Bisa kita lihat detailnya masih sangat baik dan tone warna masih cukup konsisten. Nggak flare juga meskipun berhadapan dengan cahaya yang silau. Di kondisi low light yang masih wajar seperti ini kalau kita compare memang nggak terlalu banyak berbeda. Tapi kalau kita zoom di beberapa detailnya baru nampak jelas kalau pakai mode night hasilnya memang lebih clear dan dynamic range-nya tampak lebih luas. Lebih minim sama noise, tapi memang tone warna jadi sedikit berubah misalnya warna langit. Jadi kalau di kondisi low light yang masih nggak terlalu gelap, saya rasa udah cukup pakai mode autonya aja.
Ultra wide-nya juga ternyata cukup bagus, karena masih bisa handle kondisi low light dengan detail yang clear. Di kondisi backlight-nya juga HDR-nya masih bekerja cukup baik. Cuma memang detail resolusinya tentu nggak sebaik main kameranya, karena memang masih 8 megapiksel. Front camera juga cukup identik dengan mode lain. Di kondisi pencahayaan yang aman seperti ini, detailnya tajam dan clear. Skin tone juga oke. Di kondisi yang agak backlight, detailnya baru sedikit menurun, itu pun kalau kita zoom baru terlihat. Dan di kondisi low light masih tampil baik dan minim dengan noise. Menurut saya udah oke lah ini kualitas front kameranya. Untuk 4K video recordingnya cukup memuaskan. Seperti yang bisa kita lihat, detailnya sangat tajam, mampu handle exposure tinggi dengan baik, dan frame rate-nya cukup smooth. Cuma tone warnanya saja yang menurut saya masih over saturasi dan stabilisasinya masih agak kurang. Jadi memang OIS-nya lebih diprioritasin buat capture di fotografinya. Tapi untuk capture still shot kayak gini jelas nggak ada kendala dan clear banget kualitas gambarnya. Begitu juga saat kita recording di kondisi low light. Di luar ekspektasi saya ternyata masih mampu menampilkan detail dengan baik. Warna dan fokusnya masih konsisten dan cuma muncul sedikit noise aja. Overall masih cukup mantap low light video recordingnya. Kalau perlu kestabilan ekstra mungkin bisa mengaktifkan mode Ultra Steady. Tapi maksimal perekaman ada di 1080p 60 frame per seconds. Gambar memang jadi terasa lebih smooth, tapi detail dan dynamic range jauh berkurang dibanding mode 4K-nya. Selain itu juga view angle terlihat lebih cropping untuk kepentingan stabilisasinya yang menurut saya masih nggak terlalu jauh beda dibanding 4K video recordingnya. Kalau saya pribadi prefer record pakai 4K video recordingnya aja. Front kameranya menurut saya malah cukup mantap detail dan stabilisasinya. Fokus ke objeknya juga oke, skin tone juga aman nggak kelihatan pucat. Jadi enak banget kalau dipakai buat video vlogging. Cuma masih backlight aja kalau di kondisi background yang terlalu terang. Tapi kalau di kondisi yang aman ya hasilnya tergolong bagus dan memuaskan. Display juga kualitasnya mantap. 6,67 inch AMOLED FHD+, refresh rate 120Hz, sudah 100% P3 color gamut dengan peak brightness mencapai 2000 nits. Dengan sunlight display yang bisa banget buat dipakai di outdoor siang hari, masih tetap jelas layarnya. Touch sampling rate 240Hz, yang menurut saya justru perlu ditingkatin lagi buat sensitivity-nya. Rainwater Smart Touch yang artinya mampu mengurangi efek air dan mendeteksi sentuhan tangan di layar lebih baik meskipun terkena air. Dan punya in-display fingerprint scanner yang cukup cepat dan responsif. Overall semua fitur dan spesifikasi displaynya sudah mantap dan lengkap. Cuma di bagian desain frame layar depannya aja yang menurut saya masih terasa sedikit tebel dan agak menonjol kalau kita perhatiin dari samping kayak gini. Coba kalau flat tanpa frame menonjol dan bezel tipis, desainnya fix bakal sempurna secara keseluruhan depan maupun belakangnya. Realme 12 Plus 5G ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7050 5G dengan fabrikasi 6 nanometer, 8GB plus 8GB Dynamic RAM Expansion. Internal storage 256GB, 5000 mAh massive battery dengan 67W SuperVOOC charge. Selain itu sudah dilengkapi juga dengan vapor chamber cooling system stainless steel seluas 4,357 mm. Skor Antutu versi sebelumnya mencapai 605 ribuan, dan ini hasil benchmark tesnya. Dengan PC Mark baterai tes mencapai 15 jam 28 menit, dan buat digeber nonton YouTube selama sejam baterainya berkurang sebanyak 8%. Angka yang masih wajar menurut saya tapi masih belum bisa dibilang awet banget juga. Kita testing game pertama PUBG Mobile. Setting grafiknya ada di HDR Ultra atau Smooth Extreme. Average frame rates ada di 60 fps dengan angka terendah 56 fps dan tertinggi 61 fps. Performa yang cukup stabil dan nyaman karena bisa bermain stabil di average 60 frame per seconds. Meskipun sesekali masih terjadi frame drop, tapi dengan angka terendah di 56 fps masih sangat nyaman. Setelah 30 menit bermain, temperatur tertinggi ada di 42 derajat dengan pengurangan baterai sebanyak 8%. Game kedua Genshin Impact. Setting grafik di lowest 60 frame per seconds. Average frame rate-nya masih mendapatkan angka di 51 fps dengan frame rate terendah di 40 fps dan tertinggi mencapai 60 fps. Buat bermain Genshin Impact ternyata hasilnya sangat nyaman karena mampu menampilkan fps yang sangat stabil di atas 50 fps. Setelah 30 menit bermain, temperatur tertingginya mencapai 46 derajat Celcius. Cukup panas tapi masih bisa dibilang wajar. Tapi penurunan baterai hanya 10% aja. Ini tergolong awet durability baterainya. Padahal digeber cukup berat. Saran saya kalau mau lebih awet dan nyaman lagi bisa pilih FPS di angka 45 aja. Overall secara performa masih cukup stabil dengan durability baterai yang cukup awet. Tapi dengan pengecasan 67W SuperVOOC charge yang dibenamkan ini cuma perlu waktu sekitar 20 menit aja buat charging 50% kapasitas baterai. Dan cuma butuh sekitar 48 menit aja buat charging 100% dayanya.
Realme 12 Plus 5G ini udah punya dual stereo speaker dengan kualitas suara yang cukup nendang seperti ini. Sudah NFC 360 derajat dengan antena array matrix wireless burst yang mampu mengurangi latensi mencapai 50%. Jadi konektivitas yang ada di Realme 12 Plus 5G ini overall udah mantep dan lengkap. Selain itu yang menarik dari Realme UI 5.0 Android 14-nya kali ini punya banyak fitur produktivitas baru yang simple tapi menarik. Misalnya file dock. Di sini kalian bisa drag and drop gambar atau file yang kalian ingin transfer dari satu aplikasi ke lainnya dengan praktis dan mudah. Flash Capsule sebagai notifikasi penting secara real time, misalnya memberitahu status Grab yang sedang berjalan. Smart Image Mating yang bisa mengekstrak gambar maupun teks secara terpisah buat kita olah di file dock. Dan yang menarik lagi, Phone Link. Integrasi penuh dengan Microsoft Link to Windows buat transfer file maupun dokumen secara langsung antar layar hanya melalui gestur drag and drop. Layaknya smartphone flagship. Mantap. Oke, kesimpulannya. Jika Realme 12 5G ini dibanderol di harga 4 juta, fix secara desain Realme 12 5G ini berada di kelas yang jauh berbeda dibanding lainnya. Karena kesan mewahnya ini nggak bakalan bisa ditutupin kalau kalian pakai di jalanan. Pasti jadi pusat perhatian. Untuk kualitas kameranya juga masih tergolong mantap. Khususnya di main kameranya yang sangat clear dan 2 kali in sensor zoom-nya yang hampir menyerupai lensa tele jika bisa kita optimalkan. Begitu juga dengan 4K video recordingnya. Untuk performa dapur pacunya menurut saya masih terbilang lumayan dan cukup bisa diandalkan, dengan kapasitas memori yang wajar juga untuk kelas harganya. Display yang vivid dengan peak brightness yang tinggi juga menjadi selling point tersendiri, cuma agak minor di touch sampling rate-nya yang seharusnya lebih tinggi lagi buat refresh rate 120Hz-nya, serta fitur-fitur pendukung yang cukup lengkap. Tapi nggak dipungkiri unsur desain dan main kameranya masihlah yang terbaik yang bisa didapat di Realme 12 5G ini jika memang dibanderol di harga 4 juta. Jadi jika memang dua faktor dominan itu yang memang kalian cari, fix Realme 12 5G ini bakalan sangat memuaskan dahaga kalian. Saya Vian, see you in the next videos.